Jadi perkembangan laporan nanti bisa langsung dikonfirmasi ke para penyelidik di Polda Metro. Saya juga baru menangkap apa yang disampaikan Mas Dhani, ada tiba-tiba menyampaikan ada informasi dari Uya Dafaret. Al-Ghazali ikut melaporkan saya. Konflik panas antara musisi Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading sepertinya terus berlanjut dan makin jauh dari kata perdamaian. Itu tampak dari unggahan Lita Gading yang masih terus menyinggung Ahmad Dhani dan keluarganya. Unggahan Lita Gading makin proaktif usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ahmad Dhani dengan dugaan penghinaan terhadap anak. Lantas, sudah sejauh mana perkembangan laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading? Tapi alhamdulillah proses terus berlangsung. Beberapa saksi juga sudah diperiksa, bukti tambahan sudah disampaikan. Artinya beberapa saksi baik itu dari unsur keluarga, di luar keluarga sudah diperiksa beberapa. Jadi ya kita tunggu saja, mudah-mudahan terlapor juga segera dikonfirmasi begitu, dimintai klarifikasi. Ya, ketika di Polda kemarin kan Al mendampingi dan siap jadi saksi, sudah diperiksa. Ya. Termasuk Al yang kemarin mendampingi juga sudah diperiksa. Kalau pertanyaannya kapan diperiksanya, ya di rentan waktu proses pelaporan sampai dengan sekarang ini. Gitu. Di sela-sela itu kita isi dengan pemeriksaan BAP saksi. Ya tentu biasanya begitu, tapi itu kan ranahnya nanti penyidik lebih lanjut, ya bisa dikonfirmasi. Tapi biasanya tentu setelah lengkap berkas pelaporan tentu harus dikonfirmasi atau dimintai keterangan terlapornya. Nanti bisa ditanyakan ke ahli bahasa. Ada ahli-ahli yang di Indonesia ini ahli bahasa, ahli forensik linguistik. Dia kata per kata, gestur dan lain sebagainya bisa dinilai. Saya yakin nanti kepolisian pun akan mengundang ahli. Ya, selain kepolisian mengundang ahli, kita juga akan siapkan ahli. Jadi hal-hal yang begitu menurut saya kalau orang menilai oh ini tolong belajar lagi, itu bagian dari pembenaran saja, ya. Belajar lagi kuasa hukum. Dianya aja nggak benar bagaimana, ya. Makanya kita laporkan. Mas Dhani mengatakan ini harus proses hukum lanjut. Karena memang betul dalam hal konvensi anak internasional itu, ya, yang diratifikasi oleh negara Indonesia, oleh kita, ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu jelas untuk asas hukum untuk kejahatan anak ini lebih diutamakan namanya primum remedium, bukan ultimum remedium. Artinya apa? Cara utama penegakan untuk kejahatan anak ini harus keras, yaitu pemidanaan. Penegakan pidana itu adalah cara terakhir, artinya melalui nanti ada mediasi segala macam. Cara terakhir, ujungnya baru pidana. Tapi kalau kejahatan anak lain, gitu, dia harus keras penegakan hukumnya. Nah, itu kan tergambar di Konvensi Anak Internasional. Panasnya perseteruan Ahmad Dhani dengan Lita Gading juga mendapat perhatian dari rekan Ahmad Dhani sesama anggota DPR RI, yakni Uya Kuya dan Verrel Bramasta. Dua anggota DPR yang baru terpilih di duduk kursi DPR RI itu dikabarkan memberikan masukan pada Ahmad Dhani terkait perseteruannya dengan Lita Gading. Lantas benarkah selain Ahmad Dhani, ada pihak lain yang akan mempidanakan Lita Gading?
Saya juga baru menangkap apa yang disampaikan Mas Dhani, ada tiba-tiba menyampaikan ada informasi dari Uya Dafaret. Itu mungkin mereka memberikan masukan ada beberapa konten yang memang perlu juga untuk diproses hukum agar tidak kemudian masyarakat ini diedukasi bahwa kita nih harus melindungi nih anak-anak Indonesia, anak-anak di bawah umur. Karena kelihatannya ada informasi juga statement-statement perundungan yang mengarah pada hak privasi perlindungan anak. Nah, mungkin memberikan masukan beberapa, ini ada nih akun A, akun B. Mungkin seperti itu, karena yang saya tangkap di Mas Dhani seperti itu. SA selain kemudian diinisiasi oleh keluarga sendiri, diberikan treatment psikologi gitu oleh keluarga, dikuatkan mentalnya, ya, lingkungan sekolahnya juga dibuat kondusif karena disupport sekarang ini oleh lingkungan sekolahnya, alhamdulillah. Nah, selain itu nanti kita juga akan mungkin KPAI, ada rekomendasi dari KPAI ya untuk diberikan asesmen terkait kondisi psikososialnya anak SA. Ya, kalau ada statement dari kepolisian bahwa akan menuntaskan dan memproses kasus ini, kita sangat senang. Artinya memang hal itu menunjukkan sikap profesionalitas kepolisian. Nah, dari manapun, ya, aduan, laporan dari masyarakat, dari warga, baik itu warga bukan public figure, warga biasa, tentu Polri akan merespon aduan dan menuntaskannya seperti apa ya nanti kita lihat sambil berjalan. Artinya ada komitmen, setiap laporan, setiap aduan dari masyarakat tentu akan diproses secara hukum. Menurut saya itu hal yang baik. Ini menunjukkan sikap dan saya yakin Polri ke depan kan hari ini semakin profesional. Jadi saya yakin statement itu meneguhkan kembali komitmen kepolisian untuk merespon dan kemudian memberikan kepastian hukum untuk masyarakat dan warga negara Indonesia, apalagi menyangkut kepentingan anak-anak ini di bawah umur. Karena itu sudah jelas menjadi kesepakatan bukan hanya di kita, tapi secara universal, ya. Sudah ada konvensinya itu. Di sisi lain, Lita Dading sepertinya menikmati perseteruannya dengan pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani. Itu tampak dari unggahannya di media sosial yang masih menyinggung Ahmad Dhani, terutama laporan yang dibuatnya. Tidak hanya sang ayah, putra Ahmad Dhani yaitu Al-Ghazali juga terkena sindiran lantaran dianggap lebih memihak Dhani ketimbang ibundanya, Maya Estianty. Sikap Lita Gading yang terus menyerang Ahmad Dhani mendapat pembelaan tegas dari kuasa hukumnya, Melani Windasari, yang balik menyalahkan Ahmad Dhani selaku anggota DPR yang menurutnya justru memberikan contoh yang tidak baik. Melaporkan Lita Gading, bagi Melani menunjukkan sikap Ahmad Dhani yang tidak elegan sebagai politisi. Al-Ghazali ikut melaporkan saya. Gak apa-apa, itu hak dia kok, ya kan? Dia nggak tahu karena takut sama bapaknya, padahal dia juga menyakiti hati ibunya. Benar gak sih? Iya, tapi jangan juga digituin guys, kasihan lah. Biar bagaimanapun juga dia dilema loh. Ya kan? Kesini bapak, kesini ibu, kesini adik. Nah loh, gimana dong? Ya kan? Aduh, yang penting jangan sampai ada macam-macam atau ada indikasi-indikasi lain untuk persiapan tahun berikutnya jadi DPR seperti Vero gitu maksudnya. Itu sangat kami sayangkan. Ini wakil kita di sana. Beliau ini wakil kita. Harusnya memberikan contoh yang baik bagi kita juga. Terkecuali kalau dia diperundungin, anaknya diperundungkan dengan cara yang kurang elegan. Ini informasi publik kok yang ditanggapi. Jangan sampai masyarakat akan berpandangan, kok anggota DPR seperti ini, kok anggota dewan seperti ini. Terlepas dari beliau ada melaporkan bukan sebagai anggota dewan, tapi melaporkan sebagai orang tua daripada terduga anak korban. Terlepas daripada itu, tapi status quo-nya
melekat sebagai anggota DPR, harusnya tahu itu, harusnya paham itu. Status quo-nya melekat sebagai anggota DPR selama dia masih menjabat. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman, ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin, enggan menanggapi sikap Lita Gading yang terus menyinggung kliennya di media sosial. Menurut Aldwin, sikap Lita Gading yang terus menyerang Ahmad Dhani, bahkan setelah dilaporkan menunjukkan sifat yang benar saja, yang jauh dari kata terpuji. Lebih lanjut, Aldwin mempertanyakan profesinya sebagai psikolog profesional. Apa yang ditampilkan Lita saat ini, menurutnya jauh dari kata profesional sebagai seorang psikolog yang dianggap melanggar kode etik. Dan seperti inilah tanggapan kuasa hukum Ahmad Dhani atas sindiran Lita Gading yang diunggahannya di media sosial belum lama ini. Ya itulah makanya kan kemudian kenapa ini kita laporkan ya. Masyarakat juga kan bisa menilai ini siapa yang bicara nih, ya kan, nggak jelas juga ahli atau apa, ya kan, berpendidikan tinggi atau apa, dengan gestur dan nyinyirnya bukan edukasi tapi lebih pada provokasi, malah lebih pada provokasi orang untuk membuli. Tadi ditanyakan misalkan, kenapa kok Mas Dhani udah cooling down, udah secara warga negara dia sudah melakukan hal yang baik, ya, ada sesuatu itu melalui proses pelaporan secara hukum. Setelah itu nggak banyak komen-komen dan lain sebagainya. Kita tunggu ranah di kepolisian. Tapi orang ini ya, tadi dikonfirmasikan masih saja dan lain sebagainya. Tapi biar saja lah itu, biar masyarakat menilai. Silakan konfirmasi saja ke yang bersangkutan. Kenapa? Apa memang selalu pansos atau seperti apa? Kita nggak ngerti itu, ya, karena memang seperti yang kita tahu kan Mas Dhani ini ya orang kenal semua se-Indonesia. Jadi kalau berurusan hukum mungkin ada yang seneng juga kali, ya nggak ngerti lah kita nih sama kenapa kemudian kok sifatnya seperti itu. Ya biar nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Iya, statement apapun orang, wah itu salah lawan, kita nih bener kok, kita memberikan edukasi, silakan. Nanti kan yang membuktikan proses hukum dan kita tidak akan tanggapi yang begitu-begitu, ya kan, recehan lah ya. Orang karena begini, ketika orang berhadapan dengan proses hukum, itu biasanya merasa terpojok dan akan melakukan pembenaran. Gaya pembenaran ada yang kemudian gayanya seperti itu, ya, mengklarifikasi sendiri, terus kemudian membela diri, terus kemudian melakukan tadi bahwa saya nggak takut dan lain sebagainya, ya kan? Jadi itu salah lawan dan lain sebagainya. Silahkan, kita orang mau ngomong apa saja selama tidak melanggar hukum ya kita nggak larang, silahkan. Biar nanti proses hukum saja berjalan, begitu. Jadi tidak harus ditanggapi. Ya nggak apa-apa, perlu belajar apa silakan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, orang kadang melawan pembenaran, saya nggak salah, ya kan? Silakan. Begitupun saya kasih saran ini masih dipertanyakan, ini psikolog atau apa? Ya, karena kalau psikolog itu memberikan edukasi tidak akan seperti itu. Yang namanya ahli yang berpendidikan tinggi, coba lihat di pengadilan, dia selalu mengilustrasikan. Ya, misalkan saya kasih contoh, ini kalau keluarga yang divorce, anaknya harus tahan mentalnya, harus kemudian orang tuanya kompak,
untuk membina ya anaknya dan sebagainya, selalu mengilustrasi, tidak spesifik menyebut nama orang, keluarga orang. Kalau memberikan treatment untuk keluarga orang, nama orang itu namanya mencampuri urusan orang lain, ya kan? Bukan memberikan edukasi, memprovokasi, gitu. Dan artinya ini kapasitasnya juga sebagai yang pemberi edukasi dipertanyakan, ya kan? Apalagi mengaku psikolog, ya kan? Mengaku berpendidikan tinggi, masyarakat bisa menilai, ya kan? Nggak boleh itu diomongin, namanya si Anu, ini keluarganya si ini, kamu nanti karena bapak ibunya cerai kamu akan terbebani selama-lamanya, ya kan? Ngomong misalkan ke anak SA, lebih baik kamu sekolahnya di luar saja. Nggak ada yang begitu ahli, bukan edukasi itu namanya, itu memberikan stigma. Justru itulah yang menekan dan menjadikan beban berat mental bagi si anak. Apalagi di ruang-ruang publik, bahaya. Yang harus kita jaga nih anak. Orang boleh senang dan tidak senang dengan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, benar nggak? Ya kan? Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ini artis. Kadang ada kontroversinya, ya kan? Ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Tapi jangan kemudian distigmatisasi anaknya. Anaknya lain lagi. Perilaku orang tua seperti apa, ya kan? Itu nggak boleh dipersamakan dan dibebankan kepada anaknya. Itu yang harus kita jaga. Nah, kalau sebagai ahli harusnya ngerti. Kok yang begitu nggak ngerti? Dibenarkan nggak tuh? Kalau memberikan edukasi tanpa diminta lagi, itu nama keluarganya disebut, anak ini bawah umurnya disebut, ya kan? Terus dibebani oleh kata-kata stigma orang tuanya. Dibenarkan enggak? Menurut saya enggak tuh. Coba tanya psikolog se-Indonesia, ya. Jadi dipertanyakan lagi menurut saya tuh sikap yang katanya memberikan edukasi. Dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, buka identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk laporan. Nah ini yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ini sebetulnya psikiater atau buzzer, itu yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Kalau dibilang edukasinya di kalimat yang mana dia mengedukasi tersebut? Kan itu menjadi pertanyaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.